Kita tuh mau bahas kreativitas program siaran dalam sorry. Jadi sampai apa kita? Lupa. Tatap mata Ojan. Salah dong. Kita lagi ngapain sih? Kita lagi podcast. Podcast apa nih? Podcast Dadakan. Jadi kali ini di podcast kita tuh mau bahas apa sih? Jadi kita mau bahas program siaran yang edukatif dan inovatif. Jadi kita tuh mau bahas nih gimana sih cara-caranya. Inovasi apa sih yang bisa dilakuin biar siaran tuh jadi lebih edukatif gitu. Betul. Nah, sebelum kita panggil narasumber kita, karena kan ya podcast banyak gak sih yang nonton? Ya 100 lah. 1000. Sebelum itu kita perkenalan diri dulu. Halo, dengan aku di sini Nadine dan Halo, di sini aku dengan Ana. Oke. Kita lanjut, kita langsung panggil narasumber aja kali ya. Narasumber kita dari mana sih? Dari planet yang lain. Salah dong, kalau itu soal Priadi. Karena budgetnya kurang. Ya. Langsung kita panggil artis dari UPN. Yang pertama ada Nabila Khairunisa dan Cynthia. Halo. Halo. Apa kabar nih? Mahasiswa-mahasiswi UPN. Agak stres ya ini ya. Kenapa nih stres? Ini tuh bulan-bulan UAS. Aduh, tahu sendiri kan kalau UAS itu gimana. Berarti kalau UAS tuh butuh hiburan ya? Butuh info konser. Kalau konser kayaknya agak pusing nih ngatur waktunya. Kita dari siaran-siaran dulu aja kali. Aduh, nervous nih, nggak pernah masuk podcast sebelumnya nih. Biasanya lihat hiburan apa sih? Gitu kalau buat ngilangin stres lah, apalagi pas selesai UTS, UAS gitu. Tidur. Nggak Boleh salah. deh tidur. Kalau aku sih mungkin lihat Netflix ya, karena kan sekarang namanya juga anak muda. Betul, banyak pilihan film ya. Yes. Netflix, bisa aja kita ke bioskop nonton. Yang lagi apa itu? How to Train Your Grandma? Oh, bukan. How to Make Your Grandma Dies. Oh, salah. Psikopat kalau Prit. itunya. Nah, tapi kira-kira Netflix atau bioskop tuh termasuk dari program siaran nggak sih? Kayaknya bukan ya. Soalnya setahu aku program siaran tuh ada jam tayangnya secara berkala gitu. Keren ya. Ini kalian tuh bisa pada tahu dari mana nih? Ada pelajarannya kah? Belajar ya. Belajar. Belajar. Anak kemana nih? Kuliah. Kan kemarin baru viral banget kan katanya kuliah nggak guna. Oh iya. Gak ikut-ikutan Ini yang didapat ini kalau Ini yang kuliah. didapat kalau kuliah. Jadi berguna nggak? Bergundi. Banget. Berguna merah kali. Merah. Oke, yang kalian tonton tuh kira-kira ada edukasinya nggak? Lebih ke hiburan sih kalau Iya aku sih, sekarang. Kita nyarinya hiburan. Tapi ada kok. Ada sih. Apa tuh? Pasti di Apa setiap itu? tontonan itu tuh ada edukasinya. Kayak mungkin Contohnya, sosial, gotong Sosial. royong, atau tentang politik itu juga edukasi. Edukasi masyarakat ya. yang terbaru apa nih? Siaran edukasi yang terbaru yang kalian tahu nih? Yang menurut kalian tuh mengedukasi banget. Siaran edukasi terbaru. Aku tuh kalau siaran tuh cuma nontonnya radio, itu aja cuma dengerin di jalan. Radio apa tuh? Radio, aduh sebut merek nih nanti Nggak nih, apa-apa. sebut merek Nggak nih, apa-apa jangan dong. dong. Pramtun. Iya, Pramtun. Nontonnya itu. Paling-paling yang mengedukasi tuh apa ya? Biasanya cuma ada info tiket kayak pulang balik iya kayak gitu. Terus kayak ada traffic ya cuman fakta-fakta kayak gitu-gitu aja sih. Kalau aku sendiri sih lebih ke kadang tuh kan kita kalau nonton TV pasti nonton berita. Nih, itu kan bisa dimasukin siaran kan. Jadi aku nontonnya tuh kadang-kadang kayak nonton berita dan sekarang itu berita yang lagi viral apa ya? Politik mungkin. Aduh itu udah kayak berat. Bola mungkin bola. yang bola. kemarin Bola. artis Artisnya. itu bisa tahu nggak sih? Oh, yang nyanyi ya? Iya. Yang di call out itu. Iya. Aduh, kasihan ya. Agaknya saya ketinggalan berita ini apa ya? Contoh Nggak nonton nih. lihat nih ya. Aduh, soalnya sekarang tuh berita tuh dikemasnya kurang menarik gitu loh.
Jadi gimana gitu cara bikin biar menarik gitu ya? Nah, kira-kira gimana tuh Dari dari kalian narasumber-narasumber kita ini, inovasi apa nih yang bisa bikin siaran tuh menarik gitu? Kalau aku mungkin dari segi editingnya kali ya. Oh itu bisa Buat betul. kayak lebih berwarna kayak, atau kan kita kan pasti anak Gen Z ya. yes, Nontonnya anak tuh Gen yang Z, Gen Z Iya, nontonnya tuh yang kayak berwarna, colorful, indah gitu. Ini lebih ke inner child-nya Luka ya kalau kayak gini ya. Jatuhnya bukan Gen Z ini loh. Setelin tulus diri dulu kali ini. Terus apa Selain lagi itu ya? apa lagi Kalau nih? kamu apa? Apa ya, kalau aku tuh lebih kayak ke pembawaannya sih. Kalau sekarang itu kan pembawaan berita tuh cenderung sama yang kayak reporter harus formal segala macam. Padahal kita sekarang tuh nonton vlogger itu kita sangat betah banget kan kita Iya, nontonnya. betul. Mungkin harus ada inovasi kayak gitu. Mungkin ada, malah kita justru lebih betah nonton kayak kalian nonton Dunia Binatang nggak sih zaman kecil? Iya. Pas kecil nonton. bener, Betah kan kalian nonton kayak gituan. Laptop si Unyil. Laptop si Unyil tuh ngedukasi Edukasi banget. Tapi sekarang malah jarang yang lihat. Turun ratingnya. Turun. Kenapa tuh? Gimana sih biar mereka tuh bisa berjaya lagi gitu? Kalah sama apa sih mereka tuh? Kalau menurut aku mungkin kalah karena berita-berita yang kayak kurang jelas gitu nggak sih? Karena kan kadang kita tuh lebih sukanya kayak yang hot news yang kayak artis, selebriti, nah perselingkuhan itu. Padahal Iya, itu berita padahal kan itu kan kurang jelas apa sih isinya? Privacy ya, itu gitu. lebih ke privacy ya. Mungkin kalau menurut aku kayak anak zaman sekarang yang anak kecil-kecil gitu tuh prefer nonton di tab mereka masing-masing. Nontonnya misalnya ya nonton kartun, main game. Jadi ya mereka screen time aja, udah nggak pernah nonton siaran TV lagi. Sekarang juga siaran tuh kebanyakan infotainment yang isinya kebanyakan untuk ibu-ibu tuh. Masa ada keranda terbang kan kita nggak ngerti ya, kita nggak relate gitu loh dengan itu Indus. Itu lebih ke sinetron azab sih kayaknya. Ya. Azab. Banyak yang nonton loh. Banyak yang nonton loh. Kenapa sih itu? Karena itu mungkin hiburannya mereka kali ya. Hiburannya ibu-ibu rumah tangga kali ya. Mungkin saking suntuknya jadi kadang konten-konten yang di luar Nurul itu jadi hiburan Jadi yang hiburan. sangat menarik Betul, gitu. betul. Oke. Kalau untuk kalian sendiri, pandangan kalian sama tayangan yang kayak gitu tuh gimana? Apakah mengejutkan? Mengedukasi ya enggak sih ya. Kalau aku sendiri agak kurang jelas ya. Kurang jelas. Kenapa tuh kurang jelasnya? Aku punya temen yang suka nonton kayak gitu. Oh, nonton ada. sinetron kayak gitu. Oke, Jadi oke. kayak agak ketika aku ngeliat dia nonton itu kayak apa sih? Apa sih didapat? Iya, kenapa nggak nonton kayak berita-berita lain atau info-info lain dari TV gitu. Dan kadang tuh sekarang TV juga berita-beritanya emang yang tadi kamu bilang kan agak membosankan itu. Betul. Tapi kalau misalkan kamu dalemin lagi nggak terlalu kok. Iya sebenarnya fakta-faktanya nggak bosenin ya, cuman pembawaannya mungkin ya. sih. Jadi itu harus diubah aja. Iya. Betul. Dan mungkin yang jadi pertanyaan, apa sih yang orang-orang cari gitu? Kenapa kok mereka suka yang di luar Nurul gitu ya? Ya imajinasi mungkin ya. Imajinasi. Imajinasi betul. Inside out. Sekarang kan orang juga ngakses berita gampang, nggak harus lihat TV kan ya. Iya. Di HP banyak buka banget. langsung pop up Bener. berita. Iya. Di Cuma Twitter, kadang gitu. kalau di HP tuh clickbait gitu Iya kan, betul, aduh, betul. itu membahayakan tuh. Gimana sih caranya biar orang tuh Ya gampang kena gitu. bener? Gimana mengedukasinya, antisipasinya? Kalau aku menurutku harus research yang kayak lebih dalam lagi nggak sih? Jadi nggak cuma nonton satu berita itu doang nih. Jadi kayak kamu lihat platform yang lain, apakah Cari sumber lain ya. Iya, apakah beritanya sama atau enggak gitu. Nah Kalau aku itu kayaknya masalah utama di Indonesia nggak sih? Maksudnya orang-orang tuh kalau baca berita ya udah cuman judulnya aja gitu yang dibaca. Jadi isinya nggak dibaca. mereka malas literasi, apa-apa maunya praktis ya kayak Gen Z kan maunya apa-apa praktis. Nggak semua Gen Z juga Nggak sih. semua Gen Z. Gen Z. Kalau kita nggak masuk. Iya itu kemarin lagi viral loh itu di aplikasi TokTok. Ih, Gen Z lagi diomongin Gen kan. Z males. Gen Z males. Kalau Gen Z males nggak ada nih podcast. Betul nggak ada podcast kayak gini. Nggak ada orang kerja sambil kuliah, nggak ada. Benar, walaupun dadakan kayak tahu bulat tapi mengalir sampai jauh. Ngomong-ngomong nih, kalian kan tadi Kai bilang dia masih sering dengerin radio. Betul di jalan Kenapa sih biasa. kamu masih tertarik dengerin radio? Ya karena kalau menurut aku pribadi ya, aku pernah baca di salah satu jurnal asik. Asik. Jurnal banget, Belajar banget. belajar banget. Viral nih kayaknya.
Itu tuh kalau kita dengerin musik di radio dengan kita dengerin musik di platform yang kita emang putar sendiri, itu feel-nya akan lebih menyenangkan kalau kita dengerin dari radio. Karena kayak otomatis kan kita habis ini apa ya, habis ini lagunya apa ya. Jatuhnya kita lebih seneng gitu loh. Kayak siapa tahu tiba-tiba lagu favorit kita gitu kan, yang tadinya kita bosen dengerin itu terus jadi seneng. Terus kalau radio tuh menurut aku gimana ya, ada yang interaksi, pembawanya, iya betul, ada interaksi, jadi lebih bikin nggak ngantuk gitulah. Kok dari Rizky, Cynthia Rizky nih. Oke, kalau dari Cynthia nih, ada nggak sih kamu Nggak dengerin radio. Nggak dengerin radio? Dengerinnya apa? Spotify. Iya. Spot itu Oh, nggak iya, di kita sponsor dengerin teman-teman. Nggak di sponsor. Sun. Nggak dengerin Insyaallah. radio. Kenapa ya? Karena sekarang tuh kayak udah kayak agak kuno gitu menurut aku. Waduh, itu statement yang sangat-sangat iya, bisa salah didebatkan sih. ya. Iya sih, tapi kayak kurang Debat minat Waduh. aja di radio. Tapi iya sih, mungkin banyak Kenapa? orang Mungkin karena banyak iklan. bisa jadi. Itu terus juga kayak bahasannya tuh kayak misalkan musik terus kan, itu kayak Iya. kadang tuh kayak bosen gitu loh. Oh, Dia mungkin lebih harus suka kalau tiba-tiba ada cerita horor. ya itu spot itu. Iya. Spot itu. Podcastnya Spot itu. Tengah jalan. Apalagi kalau nggak premium kan, tengah jalan lagi dengerin lagu bagus tiba-tiba ada podcast horor gitu kan. Bener. Agaknya ngeri gitu ya. Merinding kan jadi. Merinding dikit, sisanya merinding banget. Berarti dia harusnya premium sih. Bisa jadi dia suka dengerin murotal. Waduh. Umi Iya, banget. boleh dong. Masya Allah, tabarakallah. Setiap hari setiap saat murotal. Masya Allah. Dia sendiri yang nyanyi, dia sendiri yang murotal. Adem ya hidupnya ya. Nanti bisa cek di YouTube ini. Waduh, Bisa tuh, itu salah satu konten mengedukasi, Iya, edukasi betul, tentang betul, agama. Menarik nih. Mungkin habis ini kita kayak podcast sebelah manggil pemuka-pemuka agama. Waduh, Tapi agak- versi perempuannya. agak berat ya, agak berat ya. Menarik tapi kan. Pembahasannya ini. Oke, kalau aku boleh nanya nggak ini ke host-hostnya? Boleh. Host-hostnya ini lebih suka dengerin lagu langsung dari radio atau dari platform-platform kayak gitu? Mungkin Nadine dulu nih bisa jawab. Oke, kalau dari aku pribadi nih, karena ya sekarang kita kan lebih sering belajar atau apa nih karena UAS. Kalau aku sih lebih sering pakai yang praktis kayak dari Spotify atau YouTube Apple Mute, iya, Apple gitu kan. Coba kalau misalkan lagi Syahrini di jalan, ya? Iya, kalau lagi di jalan ya masih dengerin radio juga gitu. Kalau aku sendiri sih sama ya, lebih sering dengerin seperti itu. Cuman kadang tuh di rumah ibu masih sering dengerin radio. Jadi kadang ikut denger juga gitu. Karena orang tua yang dengerinnya. Iya sih. Tapi emang kalau radio tuh lebih banyak pilihannya ya. Misal kayak sinyal yang ini dia lebih sering dengerin lagu-lagu yang mungkin jadul, makanya banyak orang tua yang suka. Kok yang Pramtut tadi kan anak-anak ya, Gen Z betul. milenial juga bisa sih. Dan mungkin kenapa orang-orang lebih pilih Spotify atau Apple tuh karena kalau radio kan kadang kita pergi ke tempat ini dia udah mulai gitu Oh, betul, tuh. itu betul. Agaknya mengganggu konsentrasi gitu. Oh, tapi sekarang radio bisa diakses lewat HP. Gimana tuh Bisa. coba dijelasin? Ada Kita kasih aplikasinya, edukasi ada ke aplikasinya penonton. teman-teman. Apa Aplikasinya, tuh? Mbak? Apa tuh aplikasinya? Biasanya ada ini bawaan mungkin kalau yang app tut Iya. itu mungkin ada radio, Iya. ada radio. Kalau yang untrut itu dulu aku nginstal gitu loh. Jadi kayak dari Play Store nanti aku nginstal kayak radio, itu nanti kita dimanapun itu bisa dapat sinyalnya. Tapi ini sesuai dengan radio per kotanya. Jadi kalau misal jangkauan kotanya. jangkauan kotanya dia punya misalnya si Pramtut ini kan dia di mana-mana ada nih sinyalnya, misal di Jogja, di Jakarta. Nanti kalau misal lagi di Jakarta ya dapatnya sinyal yang Jakarta. Yang di Jogja ya dapatnya sinyal di Jogja. Jadi di mana aja bisa. Fakta baru Keren nih kan? ya. Keren Iya, kan? fakta baru kita baru Iya. tahu. Tambah Keren. ilmu. Tambah ilmu. Mengedukasi nggak? Mengedukasi. Mengedukasi. Gila. Sukanya begini. Suka dong. Makasih ya. Jadi nervous. Aduh. Haus validasi mbak? Dikit. Dari narasumber kita nih, ada nggak sih stasiun TV yang menurut kalian wow gitu, kreatif gitu? Wow, kreatif. Dulu itu aku suka banget nonton Netut. Oh, Netut. Boleh Sama diomongin sih, nggak ini? sama Boleh sih. diomongin nggak ini? Boleh deh. Net boleh. TV Diapresiasi ya. karena mengedukasi dan bagus. Setahu aku Net TV tuh swasta ya, swasta. Itu dulu bagus-bagus banget loh programnya, apalagi tiap mereka ulang tahun
itu Oh iya bagus, benar-benar bagus mengundang banget. banyak bintang dari luar ya. Betul, tapi budgetnya juga fantastis ya. Iya. Tuh. Tapi kan konsernya juga wow. Oke banget. Terus banyak kayak gimana ya? Mereka tuh bikin sinetron itu berubah jadi kayak reality show. Kayak Oke Jack itu Oh, kan iya. sebenarnya jatuhnya sinetron kan ya? Tapi jadi kayak reality show gitu. Seru dilihatnya. Tangga masa gitu. Betul, Nggak kelas bosenin internasional. ya? Iya. Benar. Kemana ya hilangnya itu? Iya, kalah sama sinetron-sinetron yang aduh, banyak kurang edukasi, banyak gimmick ya. Dan kalau sama sinetron, juga. sinetron sekarang tuh kalau misalkan dia udah tenar, udah yang ranking 1, rating 1, itu nanti bakal dilanjutin sampai kayak beribu-ribu Betul, episode. betul. Bahkan Nggak sampai selesai-selesai anaknya yang masih 3 tahun udah jadi 10 tahun gitu Iya, ya. Enggak 7 tahun selesai-selesai. itu. Dari baru brojol nyampe udah nikah. Ada yang sampai 1000 episode Iya, ya. makanya. Waduh. Padahal kalau kayak gitu kan penonton jenuh gitu. Iya, bosan. Jatuhnya Udah nggak ada edukasinya lagi kan sebenarnya. jatuhnya ratingnya juga turun nggak Iya. sih sebenarnya? Berarti emang sebenarnya tuh gimana ya? Kru yang di belakang layar tuh juga sebenarnya harus tahu itu nggak sih? Iya. Masa harusnya mereka tahu ya? Masa mereka nggak tahu ya? Harus tahu kapan berhentinya nggak sih, nanti bisa buat kayak program yang lebih bagus lagi nih, sinetron Inovasi lebih lah bagus ya. lagi, iya. Biar nanti kayak kalau drama itu kan sekarang kayak berepisode-episode. Jadi Dipatok kalau ya, iya iya. kalau beda drama kan beda cerita. Jadi kayak Betul. kita lebih tertarik lagi gitu, dan nggak semua drama kan ini ya, apa sih, nggak ada isinya, pasti ada isinya lah gitu. Jadi bisalah itu buat pembuat acara sinetron ya. Berarti dapat kita simpulin nih kalau misalkan konten-konten yang mengedukasi itu bisa dibuat kayak tadi sinetron yang atau drama yang ada patokannya gitu ya. Biar penonton tuh nggak bosan dan dapat isi dari ceritanya nih. Betul. Kalian tahu ini nggak sih program-program ini? Aku boleh ngomong programnya nggak ya? Boleh deh, Ngomong coba deh, aja nggak apa-apa ya. Kita Takut terbuka. digeruduk masa ini sama. Gak apa, kalau digeruduk banteng serem. Already kan? Oh, Salah aduh kejauhan. Kalau ini tahu program-program kayak brownies, Iya. program-program yang gimana ya? Menurut aku tuh kurang berfaedah gitu loh. Apalagi mereka ngambil seleb-seleb yang viral itu karena hal yang nggak penting gitu. Benar-benar. Sub TikTok ya? TikTok. Iya, Tak, nggak boleh tak. sebut merek dong. Nggak boleh sebut merek. Dan isinya tuh kayak nggak jelas gitu, nggak sih, cuma betul. ngelakuin hal yang viral aja. Habis itu Iya. kayak udah Diwawancarain habis. doang ya? Iya, dan itu kayak apa sih lagi? Kayak, Nah, kalau menurut kalian bisa nggak sih dari tayangan brownies yang gak mengedukasi, kurang, jadi tayangan yang edukasi, Bener. edukatif Ubah gitu? Sebenarnya Gimana ya? bisa banget dong, karena kayak platform seperti TokTok itu kan punya banyak banget orang berbakat ya. Kayak kalian tahu nggak sih kakek-kakek yang suka ngajar matematika di live? Betul. Orang-orang seperti itu harusnya diapresiasi, justru Yang harus dapat betul. diundang gitu kan, betul. Bukan malah yang viralnya nggak jelas. Siapa Ada yang pesen nih. Sorry guys. Jadi tadi Waduh, aku kita pesen. dapat konsumsi. Sebentar ya. Nggak Sebentar ya cuma guys. dapet Terima kasih. Bentar ya. Inovasi-inovasi nih, makasih banyak loh. Waduh, kok hilang? Halo. Halo. Ini mau Ini ada yang pesen ya, ngantar Mas? Ada tadi atas nama Nabila. Oh iya udah. Nabilanya Nabila lagi kita keluar nih, mungkin. yaudah, taruh sini aja, Duduk nggak dulu apa-apa. aja Oh, iya. Mas, duduk dulu aja. Saya duduk di sini. Iya. boleh. Kita tanya-tanyain nih. Salah. Pelan-pelan dong Mas, pelan-pelan. Ya, oke. Oke. Boleh dong perkenalan. Halo, cek. Asik. Aku Syarov. Mas Saro. Mas Syarov. Ya, halo. Udah berapa tahun Mas kerja di Shopee? Shopee. Baru sebulan ini sih, Mbak. Aku baru sebulan yang nggak ada uang. Aduh, sabar ya Mas. Selain show tuh, Masnya ngapain nih? Sibuk ngapain nih? Kuliah nggak Mas? Kuliah, saya kuliah. Kebetulan di UPN. Wah. Iya. Sama ya. Oh, sama. Kita jangan-jangan satu prodi nih. Prodi apa tuh? sih kamu? Saya ilmu komunikasi, Mbak. Sama aku juga, Bro. Waduh, sama. Nggak kenal. Wah, PR nih. Oh, dia sibuk kerja kan? Ya, saya jarang Aku di nggak kampus tahu. juga saya jarang. Iya. Baru masuk, aku baru lihat dia loh ini. Iya. Keren gitu. ya kerja sambil kuliah. Berarti Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Masnya juga tahu nih tentang penyiaran. Waduh, penyiaran. Anak ilkom harusnya tahu dong. Iya dong, masa kalah. Sinti aja tahu. Boleh. Oke. Tadi kita udah bahas-bahas sedikit nih tentang penyiaran. Nah, kita mau nanya nih sama Mas Syarov. Menurut Mas Syarov tuh pandangan broadcast sekarang tuh gimana sih? Waduh, broadcast ya.
di lingkup mana dulu ini? Apapun itu. Mau TV, mau radio, semuanya boleh. Kalau buat zaman sekarang ya, untuk krunya dan lain-lain itu oke sih, program dan lain-lainnya itu oke. Cuman kan sekarang yang paling sering kan cuman berita yang kayak CNN gitu ya mungkin ya, yang oke. Terus program TV lainnya selain berita itu ya yang artis-artisnya terkenal gitu. Kalau di program TV yang artisnya kurang tuh kayak penontonnya juga kurang gitu loh. Jadi sebenarnya lebih oke-nya ya program yang bener-bener langsung dibikin bagus gitu loh. Oke sih sebenarnya, iya mateng, bintang tamu dan lain-lain oke gitu sih. Coba contoh program yang oke, yang mengedukatif, yang bagus menurut Syaraf tuh apa? Edukatif. Family 100. Kenapa tuh edukatifnya kenapa nih? Enggak ya? Kenapa nih? Kan kita mikir nggak sih? Bisa. Iya kan? Dari dua kelompok itu enggak sih? Kayak Saingan ya? Iya, terus lomba-lomba jawab pertanyaan gitu kan. Itu lumayan oke sih, dapat Duit nih. ya. Cuan. Cuman itu loh. Mungkin Mas Syaraf mau ikut? Next. Mungkin bisa kali ya besok sama teman-teman Ilkomnya nih. Ya, boleh lah, gas aja. Kres kan? Bukan ya, apa sih? Aduh. Oke. Nah, kan tadi kita tuh udah menyinggung tentang program-program yang isinya tuh nggak apa ya? Kurang apa ya? Edukatif lah. Nggak mutu. Bener. Nah, padahal kayak misalkan yang isinya tuh menyangkut privacy ataupun ya hal-hal yang seharusnya tuh kayaknya Nggak boleh diumbar. iya nggak boleh diumbar gitu, kayak ya perselingkuhan gitu-gitu kan, perceraian. Nah, menurut Mas Syaraf itu ada nggak sih di undang-undang tentang kayak gitu, tentang hal itu? Wow, pertanyaannya ya. Di sini mah cuman Shopee Food, Mbak. Mana tahu saya. Kuliah di Ilkom kan. Waduh. Bangga dong, bangga. Jujur Mbak, saya nggak tahu, Mbak. Nggak tahu saya. Udah masalah UU tuh 39 kali ya? Waduh. UU 39 ayat 4 kali ya? Apa tuh? Nggak tahu juga sih. Mungkin mau Asal dicari ini. dulu. Iya, mungkin bisa dikasih tahu nih teman-teman tentang pasal itu. Punya temen yang lebih tahu tentang ini deh. Boleh dong diundang. Boleh Telepon diundang. dulu kali ya. Boleh. Shopee Food juga? Oh enggak. Beda ya? Dia gotot. Gotut. Mana nih teman aku nih? Halo, sini dong. Ini kamu jadi narasumber ternama nih. Asik. Nah, mungkin aku tukeran nih sama Oke, narasumber makasih ini. Cynthia. Hai. Boleh duduk dulu. Ini nggak apa kan duduk kan? Ini nggak apa-apa dong. Mau kayang pun boleh, bebas aja. Kenapa ini? Kenapa? Mungkin bisa dikenalin diri dulu ya. Oh ya, kenalin aku Vita, temannya Cynthia yang tadi baru pergi tadi. Oke. Info dari Cynthia tuh, kamu punya info lebih tahu tentang pasal-pasal penyiaran. Mungkin bisa dikasih tahu nih ke kita. Pasal? Iya. Pasal bukannya namanya siapa ya? Artis itu bukan sih? Siapa? Pasca. Oh, Pasya. 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 Tahu kira siapa? Kirain animasi, Pasha and the Bear. Marsha. Oke. Marsha dong. Jujur aku kurang tahu ya, karena aku bukan anak Ilkom soalnya di sini. Waduh, anak apa nih? Anak mama. Anak mama. Mama. Kebetulan tadi Cynthia tuh ternyata teman SMA aku. Gitu. Terus tiba-tiba disuruh ditelepon kan, Pit disuruh kesini. Terus aku nggak tahu kenapa kok aku disuruh kesini gitu. Oh, jadi kan. nggak tahu nih. Enggak. Tiba-tiba datang aja nih. Iya, ini acara apa sih sebenarnya? Aduh, kacau sih, kacau. Gimana ini? Nah, udah dateng nih Iya. temen kenalannya Cynthia. Boleh diperkenalkan dulu dirinya? Boleh. Perkenalkan, nama aku Bita, temannya Cynthia, satu kelas. Oh, berarti sama-sama dari? Ilkom. Iya. Berarti kenal nggak ini sama Sarop? Enggak sih. Waduh. Beda kelas. Ah, beda Aku aja kelas. jarang masuk. Waduh. Kan jarang masuk. Kerja, Bro. Kerja. Kerja. Shopee Tapi terus absen ini. aman kan? Aduh. Absen aman kan? Sepada aman. Oh iya. Pada Kalau nih. Aduh. Oke. Berdasarkan info dari Cynthia, katanya
Mbak Bita ini tahu nih tentang apa tadi? Pasal Pasal-pasal yang ada di jurnal penyiaran. Mungkin bisa dijelasin nih sama kita yang belum tahu. Iya, kita kan kayaknya orang awam gitu. Pasal itu kan banyak, maksudnya yang spesifikasi apa ya? Ya tentang privacy, karena kan sekarang banyak banget nih program-program yang menyinggung tentang privasi rumah tangga, Iya. permasalahan-permasalahan yang Yang seharusnya nggak di publik. Iya benar. Kalau menurutku sih privacy itu bukan masuk pasal, setauku tuh masuk kode etik jurnalistik. Boleh dijelasin nggak apa sih kode etik jurnalistik itu? Ada apa tuh? Kode etik jurnalistik itu isinya tuh tentang etika-etika yang kita lakukan selama melakukan jurnalistik tuh kayak wartawan. Kalian tahu kan wartawan? Jadi jurnalis lah ya. Itu. Sebagai wartawan tuh kita tuh mesti kan harus ada aturannya, tidak boleh menyeleneng atau yang lain gitu. Setauku itu sih. Berarti selama ini tuh masuknya ke kode etik ya, bukan pasal. Oke. Waduh, berarti nggak mengedukasi banget nih karena melanggar kode etik. Benar. Langsung aja berita yang penting rame gitu kan. Terusnya banyak. Betul. Berarti ini harusnya jadi singgungan keras untuk TV-TV atau radio-radio yang masih nyarin kayak gitu tuh. Harusnya Yes. mereka lebih berinovasi untuk bikin yang edukatif. Bahkan, Jangan yang kayak gini. ada beberapa wartawan tuh nggak lihat situasi dan kondisi gitu. Orang baru banjir, kena musibah, ditanya, Mbak, Kenapa, gimana?" Mbak? Parah ya, maksudnya Iya. habis kena bencana masa langsung di ini Kasih pertanyaan, iya, kasih gimana pertanyaan. ya Kan orang perasaannya Bener. Oh, gimana Ya, ya? ada simpatinya gitu. Bener. Mungkin dia pakai kartu lain. Salah ya. Oke. Kayaknya agaknya Boring krik-krik ya. gitu. Gimana kalau kita bikin game kecil-kecilan nih Mm-mm. buat bintang tamu baru waduh, kita? Game apa apa lagi itu? nih? Apalagi Game apa nih Mbak Ana? Apalagi Gimana nih? ya serunya ya? Apa nih? Apa? Kita mau games tebak-tebakan acara televisi. Oke. Gimana Oke. tuh cara Bentar, Mbak, bentar, mainnya? Mbak. Emang dari bahas penyiaran ya? Iya. Dari awal. Mm-mm. Oh, oke. Nah, kalau aku tadi baru masuk, jadi Ya nggak apa-apa, nih bilang aja. ya, oke lah. Kan pasti masih tahu kan apa Anak ilmu acara-acara gitu. Saya jarang nonton Sibuk TV. dia. Dia sibuk soalnya. Nontonnya apa tuh? Ya, anak muda lah biasa Mbak, Netflix. Sama ya Iya. jawabannya. Oh, sama. Sama. Gimana nih? Waduh, tapi nggak apa-apa. Kita coba uji ya bintang tamu ke sini kita. Boleh. Atau mungkin sebelum kita uji mau tanya dulu nih, kenapa kok lebih sering nonton Netflix yang sebenarnya nggak masuk dalam program penyiaran gitu? Sebenarnya kalau penyiaran itu kan harus di televisi ya Mbak. Iya. Nah, jadwal saya itu padat Mbak. Jadi ketika ada yang bagus tapi di waktu saya lagi kerja gitu, ya saya nggak bisa nonton aja gitu. Saya malah biasanya ya nonton di YouTube. Kayak misal sekarang itu kan ada program Tonight Show ya dari mana itu? Net TV ya. Nettut ya. Nah dari situ biasanya aku nonton lewat YouTube, kan biasanya ada yang premier gitu. Ya kalau televisi udah jarang sih aku gitu. Kalau Mbak Bita sendiri masih sering nggak? Sering banget. Karena kan anak mama pasti di Nonton TV. Di rumah. Oke. Apa nih program siaran yang sering Mbak Bita lihat? Aku jujur tuh mungkin aku masa kekanak-kanakanku kurang, jadi aku suka banget nonton animasi kayak Upin Ipin, SpongeBob, Boboiboy, kalian tahu kan? Nah, itu aku suka banget sama itu. Tapi kalau soal kayak berita dan lain tuh justru aku nggak tertarik. Padahal umurku sekarang kan udah kuliah nih. Bener. Tapi aku lebih suka animasi. Menarik kali. Lazim nggak ya kalau aku kayak gitu tuh? Wajar, iya kita pun juga butuh yang kayak gitu karena, aduh, makin gede makin Stres ya. Kalau di Minggu pagi biasanya kan ada animasi-animasi gitu kan. Masih sering nonton itu? Suka banget. Aku suka banget Doraemon. Kalian tahu kan Tahu Doraemon? lah, Nah, pastilah. kucing kuning salah. Biru dong. Kucing oren. Barbar dong. Garfield itu. Jaket nyandol Iya, ya. iya. Heeh. Oren juga. Nah, menurut Mbak Bita, animasi-animasi kayak gitu tuh apakah semuanya mengedukasi atau ada yang Sekedar udah gitu buat hiburan aja? Kalau setauku ya, yang aku sering tonton tuh jujur mengedukasi, tau gak sih? Kayak misalnya Upin Ipin. Upin Ipin tuh mesti kan dia tuh di dalam isi cerita tuh pasti ada satu
apa ya, hikmahnya kalau kalian tahu ya gitu kan. Misalnya kayak tentang ulang tahun. Kalian ulang tahunnya Upin Ipin, kalian inget nggak? Jangan-jangan kalian nggak tahu nih. Karena kalian- Nah, di situ tuh Ulang tahun saya sendiri aja kadang lupa. di situ tuh ceritanya teman-temannya Upin Ipin tuh dia punya rencana nih gimana caranya biar bisa surprisein Upin Ipinnya itu. Nah, di Oke. situ kan kita tahu kalau misalnya ada nilainya pertemanan, kedekatan. Nah, itu sih menurutku yang apa? Animasi yang menurutku mendidik gitu kan. Moral kehidupan. Ilmu kehidupan. Yo ini. Nah kalau Upin Ipin kan dari Malaysia nih. Dulu tuh aku kayaknya pernah tahu deh animasi dari Indonesia yang Kakak bagus. adik ya. Kakak adik, Iya. cewek cowok. Tahu nggak nih? Waduh. Tahu nggak mbaknya? Waduh. Nusa dan kakak Rara adik. bukan? Nusa dan Rara. Aku juga nonton kayaknya. Iya dulu kan sempet tuh ada di TV, tapi kok sekarang Sekarang hilang. jarang banget, Heeh, iya. Padahal tuh mengedukasi banget. Gimana sih caranya biar itu tuh bisa ada lagi, bisa naik lagi gitu ratingnya. Inovasi apa Iya, sih menurut yang harus dilakukan? Mbak dan Masnya nih. Menurutku mendingan kalau misalnya kayak gitu tuh Nusa dan Rara mendingan iklannya nggak sih, kayak iklan setiap misalnya kalau misalnya tayangan di TV-nya itu kurang, jadi mungkin ditingkatkan lagi gitu ya. Mungkin gitu sih kalau aku. Soalnya Nusa dan Rara tuh nggak cuma ada di TV doang, ternyata ada di YouTube, dan di YouTube tuh terkenal. Nah, makanya kemungkinan kalau misalnya kita nayangin iklan Nusa dan Rara di TV di segmen misalnya dalam waktu yang banyak, misalnya sering diiklanin terus, mungkin orang-orang pada tertarik deh sama Oh, film tahu itu. nih ada animasi dari Iya. Indonesia gitu Iya, kali betul, ya. betul, Jadi gitu gitu Kalau sih. dari Mas Syaraf? Waduh. baru tahu nih jangan-jangan. Baru tahu aku, Mbak. Waduh. Ya udah, inovasi apa sih yang bisa Oke. meningkatkan gitu Mas? Yang pasti setiap episodenya itu harusnya ada itu sih tadi moral mungkin itu ya. Moral yang- pelajaran. iya. Tapi yang benar-benar pelajarannya itu juga ada lucunya juga banyak gitu loh. Enggak Dikemas yang iya, menarik. Iya, menarik. Kalau nggak menarik kan Bosen juga ya orang ya. anak kecil bosan dan lain-lain. Kalau dari aku gitu sih, pasti bosan. Nih kalian udah bosan sekarang? Iya jujur. Oke, yaudah. Kalau gitu kita langsung Langsung mulai main. aja. Yes, langsung Main mulai. nih. Rulesnya gimana nih? Rulesnya, jadi nanti kita tebak-tebakannya dikasih di sini nih. Oh, di HP-nya. atas nih. Pakai HP. Iya, ada Oke. screen, ada tulisan. Oke. Nanti kita kasih clue. Iya, Berarti clue. yang nebak mereka aja nih ya? Atau kita ikut nih? Gantian pun boleh. Oh, boleh. Oke. Apa dibuat tim aja gimana? Boleh. Oke, ayo. Gimana nih timnya nih? Atau gini aja nih. Boleh, Boleh, biar boleh. gampang ya. Gantian dulu Startnya. kita berdua dulu baru kalian berdua gitu. Oke? Oke. Biar seru nih. Boleh, Oke. boleh. Ayo. Tapi dari tim kalian juga boleh nih ngasih clue-clue juga, bantuin ngasih clue. Oh gitu. Oke. Oke. Mungkin bisa langsung dimulai nih. Boleh. Oke. Oke, Pertama coba dari- dulu yang mulai. Kita sweet dulu kali ini, Oke. kita berdua. Ayo. Kita sih dulu ya. Menang harus menang lah, harus Pegangan menang. kertas. Oke. Menang bro. Berarti Kalian. kita dulu. Oke deh. Kita yang milihin gak sih? Boleh. Boleh. Kalian yang iniin. Yang apa nih? Boleh nih. Nih. Gimana? Atau enggak kita berdua aja yang nebak nih. Kalian Iya. yang ngasih clue. Oh boleh Oke. sih. Nanti gantian kita ngasih clue. oke. Mungkin dari kamu nih. Gimana? Kamu kasih clue dong. Oke, dari oke. dari siaran ini. Tahu lah. Coba kita kasih ke kamera dulu ya. Oke ya. Oke. Susah nggak sih pertanyaannya nih? Gampang. Waduh, oke. Apa nah? Hadiah. Hadiah, ada hadiahnya. Program TV ini. Iya. Mengedukasi nggak nih? Mengedukasi, bisa dibilang mengedukasi. Harus mikir sih kayaknya nih taktiknya gitu. Eh, Tenat. 2 kata. waduh. Aduh. Super deal? Wah. Wah, Cepet banget gokil. Oke. Langsung Lanjut, gantian lanjut. deh. Kita lanjut. Kita kasih pertanyaan yang susah apa yang gampang ya enaknya ya? Yang gampang aja dong. Sayang. Yang mana? Oke, ini ya. Ya, oke. Nih. Durut. Apa tuh? Oh, nggak boleh ya. Iya, kelihatan nggak ya? Oke. Kita mulai ya. Oke, apa nih clue-nya nih? Cluenya ini ramah untuk anak-anak. Ramah untuk anak-anak. Apa lebih? Sangat mengedukasi. Animasi? Enggak, bukan. Dari Indonesia? Dari Iya. Indonesia. Apa si Unyil nih? Keren banget.
Iya, nggak pernah nonton nih. Iya kan udah dibilang jarang. Padahal ini mengedukasi banget loh. Ya maaf lah Pak. Coba apa sih laptop Siunya mengedukasinya? Kita tuh ikut jalan-jalan buat liatin proses-proses pembuatan berbagai makanan atau produksi. Soalnya kan nih kita pengen tahu nih es krim tuh gimana produksinya, gimana buatnya, gimana sampai dari proses pembuatan sampai dia ke tangan konsumen. Jadi kita tahu nih alur-alurnya. Jadi kita datang ke pabrik-pabriknya gitu. Bagus tuh. Informatif sekali bukan sih itu Iya, menarik siarannya? banget itu dulu sering banget Itu nonton. yang kita butuhin banget gak sih? Dulu. Yang informatif. Loh, sekarang udah nggak ada kah? Ada. Cuman Tapi tenggelam nih. sayang banget ya. Bener, makanya tadi harusnya inovasi-inovasi dari narasumber kita tuh harusnya bisa nih diimplementasikan. Lanjut nggak deh? Lanjut. Oke. Dari kalian. Apa nih? Nah, iya jadi boleh nih. Ini. Oke. Tuh ya dong. Kita tunjukin dulu dong. Bentar gini. Gimana? Ini Apa nih? Oke ya. Oh iya dong, cluenya apa nih? Cluenya berhadiah juga. mana dia juga. Hadiah juga. Hadiah juga. Suka dapet hadiah deh kayaknya. Ada duitnya nggak nih? Ada. Ada dong, kan dapet ada. hadiah. Apa ya? Uang kaget? Wah kaget, bukan. Bukan. Apa ya? Kamu ada Bedah ide nggak? rumah? Kan hadiahnya rumah tuh. Bukan. Apa lagi ya? Arisan. Bukan. Hadiahnya Hadiah itu. ini saling kompetensi. Ya. Hadiahnya juga bisa bermacam-macam, bisa uang, bisa motor mungkin. Aduh, aku nggak tahu ih. Apa nyerah aja kali ya? Ada di stasiun Tet. Waduh, apa nih? Mana juga itu ya? Mana Gimana? tahu mereka. Mata Najwa kali. Depannya F deh. F. Berhadiah nih. Family 100. Yes. Betul banget. Kamu keren banget. Gila. Bocahnya siaran AB. Oke, mungkin yang terakhir. Yang terakhir teman-teman. Bentar, kita cari dulu ya. Yang susah nih. Waduh, susah banget kayaknya kita nggak tahu nih. Apalagi aku. Udah? Oke. Jadi ini biasanya dia suka ngasih. Dia suka ngasih fakta-fakta menarik. Wow, kayaknya tahu nih apa ya? Fakta menarik. 7 keajaiban dunia. On the spot. Waduh, baru dikasih satu gak udah tahu ya. Keren banget. Aku mau jawab itu sebenarnya. Tapi ya benar. Benar. nih, Kayaknya harusnya Diteranskan. lebih nonton TV daripada narasumbernya nih. Aduh. Salah ya kita. Iya. Nggak Gimana Mbak, saya habis nganterin pizza ini. Keren Langsung loh, disuruh tapi masuk. masih nggak apa-apa. keren. Walaupun kerja tapi Ya. tetap mengerti tentang kayak gini. Ngomong-ngomong Dikit-dikit tentang lah. on the spot nih. Kenapa nih? On the spot kan banyak banget ngasih fakta-fakta baru. 7 keajaiban dunia, 7 apa lagi ya? Macam-macam kan ya. Menurut kalian masuk gak itu edukatif? Oke sih kalau aku sih. Kenapa? Okenya. Aku pernah nonton kan waktu kecil dulu. Ketika ngeliat on the spot itu, aku ngerasa aku tuh ikut jalan-jalan itu loh. Di setiap segmen-segmennya itu loh. Misal di segmen 1 mereka juga keajaiban dari Peru, apa terus Monas dan lain-lain. Aku kayak merasa jalan-jalan keliling dunia ke sana. Jadi kayak wah seru juga ini. Sama ada satu lagi program kayak gitu sama. Apa tuh? Apa ya? Bentar. Dunia punya cerita bukan? Bukan. Aku lupa sendiri nih. Apa ya? Syaraf punya cerita. My Trip My Adventure. Oh, jalan-jalan kan? Jalan-jalan. Emang aku orangnya suka jalan-jalan. Makanya muter-muter pakai jaket seperti nganterin kan. Makanya itu. Gitu sih. Oke. Ngomong-ngomong, ini yang pesan kemana ya? Iya, kenapa nggak balik-balik Iya, ngambilnya Kayak di ujung kulon buat kayaknya. kita nih. Tahu ini. Atas nama Nabila tadi kalau. Coba nggak mungkin salah. bisa ditelepon gitu, masih cari keluar. Dulu coba. Wah, tadi HP saya diambil di sana, enggak Aduh, boleh bawa HP coba katanya. dilihat keluar, Mas. Nyaman kak ya masih di Iya. sini ya. Dan jangan banyak gantiin jadi kurir Shopee nih. Misi.
Udah Mas Pur di sini. Saya disuruh masuk tadi. Saya nyariin ini satu Oh. di depan, Mas. Banyak Mbak Nabila. Iya. Walah, monggo Mbak Bradia ambil. Maaf banget Pak ini. Udah dingin ini. Waduh, pelayanannya dapat bintang berapa? Aduh. Kecewa sih, kecewa. Berat. Wah, ini mah Mohon maaf Pak. Oh iya. ini mah bintang kecil di langit yang biru Maaf, nih nanti Pak. dapetnya. Aduh, ini kesalahan siapa ini tadi? Waduh. Loh, ini tamunya udah beda lagi nih. Iya, kita switch langsung. Nah, Ilkom dia, anak Ilkom. Oh gitu. Aku juga anak Ilkom loh. Oh iya, salam kenal. Iya, tapi Beda apa- kelas ta? Beda nih kayaknya ya. Dia mungkin seniorku paling ya. Angkatan berapa mbaknya? Angkatan 21. Udah KKN ya. Udah tua. Iya, udah tua, enggak apa-apa. Soalnya kalau angkat Penting beban berat. Angkat ekspektasi orang tua sih. Oh, makin berat. berat Aduh. Iya. Ini terakhir ngomongin apa ya? Saya kayaknya udah lama banget ini nggak kesini ya. Terakhir kita ngomongin kita nyampe 7 keajaiban dunia. Aduh. Tahu on the spot gak nih, Mbak? Oh tahu. Tahu, Saya oke. suka banget nonton itu. Iya, mengedukasi? Banget mengedukasi. Tapi saya lupa sih edukasinya apa. Saya nonton aja. Ngomong-ngomong tentang on the spot nih. Kalian ini nggak sih kan on the spot itu gimana ya? Dia lebih kayak orang-orang tahu on the spot itu sebagai kayak 7 keajaiban dunia. Yes. 10 keajaiban dunia bla 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 itu. Kalian tahu buku Atlas nggak sih? Atlas. Yes. Buku Atlas itu kan belakangnya ada keajaiban dunia ya. Kalian pernah lihat ada Borobudur nggak sih di situ? Bener-bener. Fun fact-nya adalah dia nggak masuk Dia dalam nggak 7 masuk. keajaiban dunia. Jadi selama ini kita di scam. Bener-bener. Bedel dulu udah percaya tahu itu. Wah, Udah ternyata bangga Borobudur jadi orang keren. Indonesia. Iya, Ya bangga sih Tuh, sama-sama. berarti kita dari sini bisa belajar. Kalau ada informasi tuh harus kita pilah-pilah, Betul, teman-teman. betul. Saya dibohongi sampai 18 tahun loh ini. Baru kemarin saya tahu. Wah. Kan gimana gitu ya. Keren ya, baru 18 tahun bukan 21. Akselerasi. Saya kebetulan SD sama SMP-nya akselerasi. Keren. Fast track nanti Saya udah langsung. ubanan saya makanya pakai jilbab. Alasan pakai Habis ini fast tracknya bukan S3 lagi. SLR. S10. S doger. doger. Oke, berarti on the spot mengedukasi ya. Mengedukasi. Tapi kira-kira ada nggak sih inovasi apa yang perlu dikembangkan dari on the spot, kayak kan tampilannya kan kayak jadul nih. Biar menarik, Biar banyak menarik. orang Berarti lagi lebih gitu. ke editingnya ya. Editingnya terus kalau aku notice tuh on the spot tuh sering banget ngulang-ngulang. Kayak ngulang-ngulang misalnya 7 keajaiban di Indonesia tuh itu terus yang dibahas itu terus. Cuman mungkin dalam 1 bulan tuh kurunnya kayak minggu ini terus minggu ini terus minggu ini. Jadi kayak Bosen Bosen. penontonnya. Tapi walaupun setauku loh ya, kalau on the spot aja kayak gitu, mungkin konten-konten lain juga kebanyakan kayak gitu nggak sih? Kenapa ya kayak gitu? Maksudnya kayak kenapa kok siaran tuh mesti selalu diulang padahal kita tuh udah sering nonton gitu loh. mungkin ke tim kreatifnya kali ya. Iya. Tim kreatifnya. kurang kreatif. kurang. Iya, itu bisa tuh jadi inovasi. Ini namanya bukan tim kreatif dong kalau Oh kurang iya, kreatif dong. benar. Namanya tim apa ya? Iya, tim inovasi. Ini BTW ini saya buka ya. Oh iya. Boleh, Aduh. Udah bau nih kayaknya. Mm-mm. Ya pizza. ampun, maaf ya teman-teman. Saya nyariin mas-mas Shopee-nya tadi. Udah, ini mending kita makan dulu aja gak sih? Aduh. Maaf ya teman-teman. Asik. Asik, dapat konsum nih. Iya. Aduh, balik modal kita kan. Jadi enak. Mm-mm. Oke. Nggih. Ini kesimpulannya nopo nggih? Jadi kesimpulan podcast Saya cuman ini nggak apa-apa, nggak apa-apa dibuka, nggak apa-apa loh. Waduh. Agaknya ekspektasi saya ketinggian ya. Saya kiranya di full gitu ya. Salah, kurang literasi. Kurang literasi. Gimana Mbak? Dilanjutin Mbak. Tadi kita sampai apa nih? Kesimpulan. Oke. Mbak Ana, apa nih dari semua narasumber kira-kira apa yang didapat? Jadi untuk membuat program siaran yang edukatif dan menarik mungkin bisa cari gali lagi informasi-informasi. Betul. Gitu kan, nggak mengulang-ulang program yang udah ada. Terus kita juga mematokkan episode-episode tiap sinetron. Jadi orang-orang tuh nggak bosen gitu. Betul. Kalau dari Nadine sendiri gimana nih? Jadi kayak kita tuh nggak cuma mikirin gimana sih biar ratingnya tuh naik terus, kayak kita bikin konten yang nggak bermutu atau apa, jangan gitu. Tapi kita juga harus mikirin kayak penonton tuh dapat pelajaran nggak sih, ada pesan moralnya nggak sih gitu. Apalagi kan kadang yang nonton TV nggak cuma ibu-ibu nih, yang nonton siaran tuh remaja. anak-anak, yang dimana mereka tuh butuh
sesuatu yang bisa ngajarin mereka tentang kehidupan di dunia ini. Betul. Gitu. Yang sangat mengedukasi. Contohnya ya laptop si Unyil, kayak mereka ngasih tahu tentang fakta-fakta atau cara pembuatan ini. betul. Tentang misalkan apalagi ya dunia binatang, tentang variasi-variasi binatang, Si bolang. Iya, si otan gimana survive di dunia ini. Edukasi banget, apalagi dunia makin kesini makin berat, Makin kesana. kayak lagunya siapa, It Gitaf yang takut tambah dewasa. Aduh, Tapi udah dewasa. udah dewasa. Udah tua angkatan 21. Angkatan 21 saya, cutting saya. Hormat Cutting. kalian sama saya sekarang. Siap Sepuh kata-katanya. Oke, kalau gitu mungkin kita udah kali ini. Kan semuanya udah tersampaikan. Iya betul. Semoga apa yang Program-programnya kita apa? sampaikan hari ini tuh bisa menjadi Bermanfaat. Iya, bermanfaat dan apa ya, orang-orang tuh menambah Pengetahuan lah ya. pengetahuan baru gitu. Dan inovasi-inovasi yang disampaikan narasumber kita tentang edukasi atau apapun itu bisa diimplementasikan sama program-program siaran sekarang ini. Oke, kalau gitu sebelum kita closing mungkin kita panggil narasumber-narasumber kita yang sebelumnya tadi. betul. Karena kebetulan Mas Yopi juga masih nungguin. Iya. Mas Shopee-nya pengen ikutan. Iya, tim di balik layar. Mungkin bisa kita Benar. panggil juga kayak Kak Cynthia. Kak Syarov dan Mas tim Rifat. kita Mas Rifat. Asik. Rame ya, satu trah teman-teman. Nggak menunduk. Oke. Kalau dari Mas Kru sendiri dapat pembelajarannya inovasi-inovasi? Enggak ya. Enggak. Oke, Dia aduh. harus nyimak lagi ya biar dapat. Habis ini ditonton podcastnya ya. Oke. Kalau begitu, sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Podcast Dadakan. Dimakan.